Fitriana, saya dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari reproduksi pria. Terdapat hormon-hormon pada organ reproduksi pria. Hormon yang pertama yaitu hormon perangsang folikel. Hormon ini dapat menghasilkan sperma pada organ reproduksi pria. Setiap hari sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan sekitar 65-75 hari. Yang kedua adalah luteinizing hormone. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada reproduksi pria. Yang selanjutnya adalah hormon testosteron. Hormon ini adalah hormon utama pada pria. Produksi testosteron pada saat pubertas itu memicu berbagai perubahan fisik, seperti membesarnya testis dan skrotum, memanjangnya penis pada pria, kemudian suara yang semakin berat, dan tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak pada pria. Spermatogenesis adalah pematangan dan produksi sel sperma pada pria. Proses ini dapat menentukan kualitas sperma terhadap pembentukan sel telur hingga menjadi janin. Proses spermatogenesis terjadi di dalam testis, sedangkan penyimpanan sementara sel sperma terjadi atau penyimpanannya terdapat pada vas deferens. Proses ini terjadi ketika pria mengalami pubertas. Produksi sel sperma setiap harinya bisa mencapai 100 juta dengan panjang 0,05 mm. Proses spermatogenesis membuahi sel telur dapat terjadi di dalam testis dan terjadi secara terus-menerus selama seorang pria hidup. Spermatogenesis nantinya akan menghasilkan spermatosit, yaitu sel sperma tahap awal, dan akan membelah menjadi 4 sel sperma lain yang ukurannya lebih kecil. Untuk menjaga kualitas sperma, maka dibutuhkan dengan mengonsumsi asupan-asupan nutrisi yang bergizi, seperti mengonsumsi buah dan sayur selama setiap hari dengan buah dan sayur yang berbeda. Kemudian bisa mengonsumsi karbohidrat kompleks seperti beras merah, gandum, dan sereal yang dapat menyehatkan. Setelah itu dapat juga mengonsumsi omega 3 seperti ikan, telur, dan daging tanpa lemak. Yang kedua yaitu mengonsumsi vitamin dan mineral, menjaga pola hidup yang sehat seperti olahraga, berhenti merokok, menghindari stres, dan kemudian mengonsumsi suplemen menambah kualitas sperma. Proses pengeluaran semen atau biasa disebut dengan ejakulasi. Ejakulasi adalah puncak dari hubungan seksual di mana terjadi aktivasi persarafan simpatik. Pada fase ejakulasi akan terjadi pengeluaran cairan semen yang berisi sperma. Cairan semen akan dikeluarkan secara ritmik. Kontraksi ritmik terjadi akibat penis memiliki bagian otot yang bernama bulbus spongiosum. Kontraksi ritmik adalah bagian dari orgasme pria. Orgasme pria biasanya berlangsung selama beberapa detik. Selama satu kali orgasme, pria dapat melakukan 10-15 kontraksi. Tetapi para pria umumnya tidak menyadari hal tersebut. Pada saat terjadi kontraksi, pria mengeluarkan sel semen yang berisi sperma. Umumnya cairan semen yang keluar paling banyak itu pada kontraksi pertama dan kedua dengan ukuran volume 1-10 mm. Macam-macam gangguan pada sistem reproduksi pria di antara lain yaitu disfungsi ereksi atau impotensi. Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan pria dalam mempertahankan ereksi pada saat hubungan seksual. Yang kedua yaitu hidrokel. Hidrokel yaitu penyakit yang dimana terjadi penumpukan cairan pada area testis sehingga terjadinya pembengkakan pada skrotum. Yang ketiga itu varikokel. Varikokel adalah membengkaknya pembuluh darah vena yang berada di skrotum. Yang
Yang keempat yaitu kanker prostat. Kanker prostat biasanya terjadi pada pria berusia 40 tahun. Pada penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi. Kemudian terdapat darah dalam urin dan rasa nyeri di punggung bawah. Demikian materi tentang organ reproduksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.